Shalom, Godly Family yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas anugerahnya jika saat ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pembacaan firman pada saat ini diambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Namun kita hanya membacanya pada ayat yang ke-24 saja. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar satu peribahasa yang mengatakan, segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Kalimat ini mungkin muncul karena semua orang membutuhkan uang, baik untuk membeli makanan, berobat, membayar listrik, air, membeli kendaraan, atau membayar jasa orang lain. Tidak salah apabila banyak orang berusaha dengan keras bekerja siang dan malam untuk mendapatkan uang. Bagi sebagian orang berpikir bahwa semakin banyak uang, semakin bahagialah hidupnya. Namun jangan lupa bahwa uang bukan segalanya. Di mana uang tidak dapat membeli keselamatan dari Tuhan, tidak dapat memutar waktu kembali, tidak dapat membangkitkan orang dari kematian, dan uang tidak dapat memberikan kebahagiaan secara kekal. Memiliki banyak uang tidaklah salah, namun diperbudak oleh uang akan menjadi salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika memandang uang? Yang pertama yang harus kita sadari adalah uang miliknya Tuhan. Segala apa yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Baik tanah, burung di udara, binatang di darat, ikan di laut, pohon, jiwa, tubuh, apalagi uang kita. Semuanya milik Tuhan. Kita diminta untuk bekerja keras dan Tuhan akan menitipkan hartanya di dunia ini untuk kita bisa gunakan memenuhi kehidupan yang kita jalani. Jika seseorang merasa bahwa uang adalah miliknya sendiri dari hasil kerja kerasnya, pada suatu ketika uang atau harta diminta atau diambil Tuhan, maka akan mengalami kekecewaan, kesedihan, kemarahan, dan tidak jarang justru menyalahkan Tuhan. Seperti juga yang dialami oleh pemuda kaya ini, di mana ia sedih karena Yesus meminta hartanya untuk dijual dan membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Maka dari itu, jadikanlah harta yang selama ini kita anggap milik kita sendiri menjadi milik Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak sedih dan kecewa kepadanya. Yang kedua, uang dititipkan Tuhan untuk dijadikan saluran berkat. Tuhan memang menitipkan berkat-Nya kepada sebagian orang. Orang tersebut seakan-akan di mata orang lain terlihat berkelimpahan. Namun di balik semuanya itu, orang tersebut harus membagikan uang atau hartanya untuk membantu umat yang lain di mana hidupnya berkekurangan, membutuhkan bantuan, menolong orang yang sakit, membantu pelayanan gereja di mana ia bertumbuh, menopang kehidupan orang tua yang berkekurangan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, orang tersebut akan menjadi alat Tuhan yang memuliakan namanya. Sebab harta yang dipegang saat ini semuanya milik Tuhan yang harus dikelola dengan bijaksana. Maka dari itu, kita bersyukur jika Tuhan boleh mempercayakan harta atau uang kepada kita. Janganlah menganggap uang adalah milik kita sendiri, sehingga ketika Tuhan ambil, kita akan sedih dan kecewa. Jika Tuhan menitipkan uang atau harta berlebih, gunakan untuk melayani sehingga tugas yang Tuhan berikan dapat terlaksana. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur jika Engkau terus memelihara kami, di mana kami boleh menikmati kecukupan dalam hidup ini. Kami menyadari semua yang kami nikmati adalah milik Tuhan. Jika Engkau menitipkan harta atau uang yang berlimpah dalam hidup ini, berarti kami memiliki tugas untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.